Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, kawan-kawan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang eh, bagaimana cara merumuskan proposal penelitian tindakan kelas atau classroom action research ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan PTK ini. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara merumuskan proposal. Ya, proposal itu terdiri dari latar belakang masalah atau pendahuluan di bab 1, kemudian tinjauan teori di bab 2, dan metode penelitian di bab 3. Nah, proposal ini akan saya ringkas dalam materi ini, dalam video ini. Tapi sebelum saya sampaikan bagaimana langkah-langkah membuat proposal, saya akan sekilas menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkah penelitian tindakan kelas ya. Silakan buka di buku yang sudah Bapak, Ibu dan kawan-kawan miliki, buka di halaman 40 ya. Buka di halaman 40, nanti kita akan bahas nih satu persatu ya sampai nanti ada format PTK di situ ya. Oke, kita buka halaman 40. Jadi penelitian tindakan kelas ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan, yang tujuannya itu adalah untuk untuk merubah keadaan ya, untuk merubah keadaan dari kurang baik menjadi baik ya, atau dari tidak baik menjadi baik. Nah, keadaan apa itu? Keadaan di dalam kelas ya, keadaan situasi belajar di dalam kelas ya. Misalnya guru menemukan masalah di dalam proses belajarnya. Nah, kemudian guru tadi ingin menyelesaikan masalah tersebut ya, bagaimana supaya persoalan di dalam kelasnya itu bisa terselesaikan. Maka guru tersebut bisa melakukannya dengan PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, kenapa disebut PTK? Karena dalam penelitian tindakan kelas itu menggunakan tindakan. Jadi ada tindakan yang dilakukan ya, ada tindakan yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Kalau kualitatif, kuantitatif itu tidak pakai tindakan. Itu hanya meneliti secara natural saja. Ya, apa adanya. Tapi kalau PTK itu mirip dengan eksperimen, ada tindakan yang dilakukan untuk mengubah keadaan ya, untuk mengukur bagaimana efektivitas ya, pengaruh tindakan yang kita buat kepada keadaan yang ingin kita rubah tadi ya. Nah, di sini ada di halaman 40 ada langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Nah, langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas itu setidaknya ada beberapa tahapan ya. Ada 4 tahapan. Nah, ini rukun PTK. Jadi kalau ditanya dosen nanti rukun PTK apa ya? Ini rukunnya ya, langkah-langkahnya ini. Rukun PTK yang pertama apa? Yaitu planning. Ya, planning itu menyusun rencana tindakan atau perencanaan. Apa maksudnya ini? Jadi pada planning ini kita menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan yang akan kita lakukan itu nanti dilakukan. Berarti di sini berbicara tentang rencana tindakan yang akan kita lakukan. Nah, dalam penelitian tindakan yang ideal antara peneliti dan pelaksana atau subjeknya yang melakukan tindakan sebaiknya bekerja sama dalam membuat rencana. Nah, di sini karena kita sebagai mahasiswa, jadi Bapak Ibu mahasiswa itu untuk merencanakan tindakan, Bapak Ibu harus berkonsultasi dengan guru. Karena Bapak Ibu bukan sebagai guru kan, tapi sebagai peneliti, sebagai mahasiswa. Maka dalam merencanakan PTK itu, ajak guru yang akan kita ajak kerjasama nanti dalam penelitian kita. Misalnya, saya sebagai peneliti itu akan meneliti di sekolah Al-Kifayah misalnya, di kelas 1. Nah, di kelas 1 yang menjadi kepala sekolahnya Bu Niswa misalnya. Maka saya berkomunikasi dengan Bu Niswa, apa masalah dalam kelasnya.
kemudian kira-kira bagaimana penyelesaian masalah itu, apa yang akan kita lakukan. Nah, itu dia diajak diskusi guru, bagaimana tindakannya, sehingga guru ya partner kita dalam penelitian nanti juga paham apa yang akan kita lakukan ya. Jadi tidak bermain sendiri ya. Kita nyusun sendiri, merancang sendiri ya tanpa ada komunikasi dengan guru, ini nggak bisa. Makanya dalam menyusun rencana tindakan penelitian ini PTK ini kita harus survei dulu ke lapangan. Kita tanya guru, kita tanya murid, tanya kepala sekolah, apa masalah yang ada di sekolah itu, di kelas itu, kemudian baru kita rencanakan ya secara bersama-sama dengan guru tersebut ya. Karena kita sebagai peneliti, kecuali kita sendiri sebagai guru ingin meneliti, itu boleh nanti kalau sudah jadi guru ya, kalau statusnya bukan sebagai mahasiswa. Nah, kemudian apa tujuan untuk bekerja sama ini? Yaitu untuk mengurangi subjektivitas pengamat ya, dan meningkatkan kecermatan hasil pengamatan. Jadi supaya nanti tidak subjektif dia, tidak terlalu berlebihan menilai dirinya. Kalau kita menilai diri sendiri biasanya cenderung menilai dengan penilaian yang baik gitu ya. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita ajak kawan tadi. Jadi kawan yang melakukan tindakan, kita yang amati. Nah, itu biasanya lebih objektif ya. Itu tujuannya, kenapa kita harus berkolaborasi dengan guru ya. Nah, maka penelitian tindakan yang ideal adalah peneliti sebagai pihak yang mengamati dan guru sebagai pihak yang diamati. Kemudian diminta refleksinya atas tindakan yang sudah dilakukannya. Lalu kedua hasil ini kemudian dikombinasi menjadi sebuah bahan analisis. Nah, ini nanti ada dalam proses kegiatan itu kita akan melakukan observasi, wawancara ya sebagai refleksi dari apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Nah, ini perencanaan namanya. Jadi dalam merencanakan kita harus libatkan guru ya. Apa yang kita rencanakan, tindakannya, ya metode yang akan kita gunakan atau strategi yang akan kita gunakan atau metode model pembelajaran yang akan kita gunakan. Itu kita diskusikan dengan guru, apa saja langkahnya, bagaimana cara melakukannya, kira-kira bagaimana nanti hipotesisnya ya kalau melakukan tindakan ini berhasil atau tidak. Itu semua direncanakan dulu. Jadi direncanakan sedemikian rupa ya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Setelah itu baru kita laksanakan. Nah, ini dia tahap kedua, itu pelaksanaan. Jadi setelah kita berbicara dengan guru, kita rencanakan tindakan kita ya. Ini perencanaan ini lebih kurangnya proposal penelitian kita lah bab 1 sampai bab 3. Nah, kemudian pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan tindakan ini merupakan implementasi dari langkah pertama, itu dari apa yang kita rencanakan tadi. Nah, kemudian setelah setelah bagus semua, berarti ini mahasiswa yang sudah sempro ya, sudah seminar proposal, sudah di-ACC oleh pembimbing, baru dia melaksanakan tindakan itu. Nah, dalam melaksanakan tindakan ini, yang menjadi pelaksana tindakan itu adalah guru, bukan peneliti ya. Peneliti hanya sebagai pengamat, mahasiswa hanya sebagai pengamat saja. Oleh karena itu, guru ini harus taat dan patuh pada prosedur yang sudah direncanakan tadi. Merencanakan berdua tadi, ada prosedur penelitian yang kita buat, prosedur tindakan yang kita buat ya. Pertama, guru kan prosedur tindakan itu sesuai RPP, maka dalam PTK itu nanti harus ada RPP-nya, silabusnya ya. Itu semua dibuat. Nah, guru mengajar berdasarkan RPP yang sudah dibuat oleh peneliti dan guru tadi secara bersama-sama. Kemudian dalam pelaksanaan tindakan ini yang melaksanakannya adalah guru dan guru harus taat pada prosedur itu, prosedur tindakan itu. Ya, kenapa harus taat dia? Karena kalau dia nggak taat, nanti bisa jadi penelitiannya tidak berhasil ya, tindakannya tidak berhasil ya, atau menyimpang dari apa yang sudah direncanakan, sehingga hasilnya tidak bisa diukur gitu. Ya, gitu. Jadi pelaksanaan tindakan ini dalam kasus ini sebagai mahasiswa yang melaksanakan itu adalah guru, bukan mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang mengamati adalah mahasiswa, peneliti itu mengamati, mengobservasi, mewawancarai guru, mewawancarai murid, melakukan dokumentasi, yaitu mahasiswa, ya, itu peneliti. Nah, ini dalam pelaksanaan tindakan. Oke. Berarti guru ketika melaksanakan tindakan ini dia harus sesuai prosedur ya, namun tidak kaku ya, dia boleh berkreasi selagi tidak melampaui batas-batas prosedur yang sudah ada itu. Nah, kemudian yang ketiga, PTK itu adalah pengamatan. Nah, menurut para ahli, pengamatan ini dia sejalan dengan tindakan itu. Jadi pengamatan ini dilakukan ketika tindakan tadi ya dilaksanakan. Ya, ketika tahap kedua dilaksanakan, guru sedang mengajar muridnya sesuai dengan prosedur tindakan yang sudah kita buat, itu diamati oleh peneliti.
Maka di sini yang mengamati siapa? Mahasiswa yang meneliti. Dia mengamati bagaimana guru mengajar, bagaimana respon murid, murid diamati ya. Maka nanti dalam observasi ini harus ada dibuat panduan observasinya, ya, panduan observasi. Tujuannya apa? Supaya observasinya terarah, ya. Nah, dalam pengamatan, ya, pengamatan atau observasi dilaksanakan ketika tindakan berlangsung. Yang diamati siapa? Guru, ya, partner kita tadi yang sedang mengajar murid di kelas itu, ya. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini kita laksanakan setelah tindakan dilakukan. Berarti setelah tindakan dilakukan, setelah observasi dilakukan, kemudian kita refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah mengungkapkan kembali apa yang dirasakan guru dan siswa setelah menjalani tindakan. Setelah mereka melakukan tindakan tadi, setelah guru mengajar, murid menerima pelajaran sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Setelah itu kita tanya mereka. Nah, ini namanya wawancara. Ini proses wawancara. Jadi refleksi itu proses wawancara. Wawancara untuk merefleksi bagaimana pengalaman guru dan siswa ketika melaksanakan tindakan tadi. Guru ditanya, murid ditanya. Makanya dalam refleksi ini harus ada juga panduan wawancara yang dibuat supaya wawancaranya terarah. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Nah, dari mana pertanyaan wawancara dibuat? Dari mana panduan observasi tadi dibuat gitu ya? Dari teori. Ya, kalau teorinya tentang motivasi, berarti yang kita tanyakan ke guru adalah tentang motivasi. Kalau observasi bagaimana? Berarti yang kita buat adalah yang kita observasi adalah proses tindakan itu, kemudian kita analisis berdasarkan teori observasi. Ya, jadi harus sesuai. Kalau tentang minat ya berarti yang direfleksi, yang ditanyakan ke guru tentang minatnya, tentang minat murid. Nah, makanya seorang peneliti, seorang mahasiswa harus paham teorinya sehingga dia bisa menyusun panduan atau instrumen penelitiannya. Instrumennya berupa observasi, berupa refleksi, bisa berupa tes hasil belajar, bisa berupa angket, gitu ya. Oke. Ini tentang refleksi. Nah, dari refleksi ini, tujuan refleksi itu kita akan mengetahui apa hambatan dan pendukung yang menunjang keberhasilan tindakan. Misalnya guru tadi katakan, saya tadi agak kurang menguasai materi ini. Itu refleksi namanya. Jadi nanti ketika dia kurang menguasai materi itu, berarti nanti di dalam observasi akan kelihatan guru itu gagap dan sebagainya. Ya, makanya ini perlu refleksi. Oke, jadi bahan dari refleksi, hasilnya catatan hasil refleksi itu nanti itu akan dibuat verbatimnya, catatan observasi juga ditulis gitu ya, itu nanti akan menjadi bahan analisis kita untuk di bab 4 nanti. Jadi ini data ini nggak boleh hilang ya. Oke, itu langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas, yaitu rukun dan syaratnya itu. Ya, kalau nggak ada yang 4 tadi berarti batal batal PTK-nya, tidak dianggap sebagai PTK. Lalu bagaimana format penelitian tindakan kelas? Nah, ini untuk PTK nanti yang Bapak Ibu buat, ini proposalnya ya. Berarti semua unsur ini harus ada di dalam proposal penelitian PTK-nya. Ya, mulai dari latar belakang. Ini bab 1 ya. Bab 1 latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan ya. Kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan ya. Sampai nanti ini bab 2 ya, bab 2 metode penelitian. Ya, kalau di panduan skripsi terbaru sudah saya buatkan bab 3 ini ya. Metode, bab 2-nya itu ini. Tinjauan pustaka bab 2, ini baru metode bab 3-nya. Nah, sampai proposalnya itu sampai di sini, sistematika penulisan skripsi. Ya, sampai di sini. Nah, itu proposal. Jadi nanti supaya memudahkan Bapak Ibu menyusun proposal, nanti boleh pinjam proposal kakak kelasnya yang sudah seminar, yang sudah di ACC, pinjam untuk diadopsi ya, diadopsi, dilihat, dipelajari. Kemudian susun berdasarkan judulnya sendiri. Jadi bukan copy paste. Oke. Nah, ini Ini langkah-langkah dalam sistematika dalam penulisan proposal PTK. Nah, lalu bagaimana Bagaimana cara menulis proposal itu ya? Nanti saya jelaskan. Jadi dalam latar belakang masalah ya. Nah, ini ada contoh proposal ya. Dalam latar belakang masalah. Jadi dalam PTK itu yang pertama kali yang harus kita pastikan adalah judulnya ya, judulnya.
yang harus kita tentukan adalah temanya, tema penelitiannya. Nah, ini di sini udah saya share ya. Nah, judul atau tema penelitian ini harus didudukkan dulu ya, harus jelas dulu. Nah, saya contohkan di sini ada sebuah proposal PTK, judulnya adalah pelaksanaan metode The Power of Two untuk meningkatkan hasil belajar fikih siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Kifayah Pekanbaru tahun pelajaran 2019-2020. Ya, di sini dari judul ini bisa kita lihat ya, ada tindakan yang dilakukan. Tindakannya apa? Berupa metode. Metode The Power of Two. Metode The Power of Two ini adalah variabel X ya. Kalau dalam kuantitatif kita sebut dengan variabel X. Jadi variabelnya dalam PTK ini adalah metode. Metode The Power of Two ini variabel X-nya. Variabel X itu disebut juga dengan independent variable atau variabel yang berdiri sendiri. Ya, variabel yang tidak dipengaruhi, tapi dia mempengaruhi. Nah, karena metode ini nanti akan mempengaruhi hasil belajar. Ya, jadi kita laksanakan metode ini untuk apa? Untuk meningkatkan, berarti dia mempengaruhi hasil belajar. Maka hasil belajar di sini adalah sebagai variabel yang kedua, yaitu variabel hasil belajar fikih ya, variabel Y. Variabel Y disebut juga dengan dependent variable atau variabel yang dipengaruhi. Berarti di judul ini nampak metode The Power of Two mempengaruhi hasil belajar, kan begitu tuh logika berpikirnya. Nah, namun karena di judul di PTK itu khasnya begini, kita buat begini. Pelaksanaan metode The Power of Two untuk meningkatkan hasil belajar fikih. Berarti ada tindakannya berupa metode. Tindakan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar fikih. Berarti ada dua variabel sini. Ada variabel metode, ada variabel hasil belajar. Ini harus paham. Ya. Nah, PTK ciri khasnya itu. Ya, ini dari sini sudah nampak tindakan apa. Berarti dalam proses PTK, dalam perencanaan PTK yang harus tindakan yang harus direncanakannya adalah tindakan metode The Power of Two ini. Bagaimana metode The Power of Two itu dilaksanakan ya. Buatlah RPP-nya dalam proses pembelajaran sesuai dengan pelajaran fikih itu. Ya. Nah, di sini juga tergambar di mana dilakukan. Itu pada siswa kelas 4 MI Al-Kifayah tahun sekian. Jadi lengkap judulnya seperti ini. Nah, judul ini harus harus fix dulu baru bisa dibuat proposal penelitian. Nah, cara menemukan judul, bagaimana cara membuat judul, Pak? Ya, di dalam apa sudah saya jelaskan ya. Cara membuat judul penelitian itu sudah saya jelaskan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini cara membuat judul PTK. Lihat di halaman 47. Jadi, judul PTK itu nanti berkaitan dengan topik penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Nah, Creswell mengatakan ada beberapa cara untuk mendapatkan pemahaman mengenai topik penelitian. Sebab topik penelitian harus ditemukan oleh peneliti, bukan pembimbing. Nah, jadi yang membuat judul itu, yang menemukan topik itu adalah mahasiswa, bukan dosennya. Ya, jadi kalau ada mahasiswa datang ke dosen minta judul, ini salah kaprah. Ya, yang betul itu mahasiswa menemukan topik, kemudian didiskusikan dengan dosennya, kemudian baru diarahkan judulnya kemana arahnya yang bagus, yang pas gitu ya. Nah, topik ini tujuannya apa? Topik ini nanti akan menjadi penuntun peneliti tentang bagaimana dia melakukan penelitiannya, ya, dan apa yang akan dia berikan kepada orang lain nanti. Jadi dari judul itu udah nampak apa yang akan dia lakukan dan apa sumbangsinya untuk orang lain nanti, gitu ya. Kemudian kita langsung aja bagaimana cara merumuskan judul, ya. Nah, untuk menemukan topik penelitian supaya judul kita bagus, ya, maka seorang mahasiswa ya atau peneliti atau kalau di sekolah seorang guru, dia harus melakukan pengamatan dulu, ya, dan mengevaluasi proses belajar yang sudah berjalan itu. Nah, apa yang diamati, apa yang dievaluasi, itu hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam belajar, ya. Maka di sini bisa diajukan pertanyaannya. Apakah semua siswa berhasil dalam semua pelajaran? Tidak. Hanya misalnya 40% siswa yang berhasil, berarti 60% gagal. Berarti ini proses belajarnya bisa dikatakan gagal. Itu masalah yang pertama. Banyak mahasiswa yang tidak tuntas KKM. Kemudian pada mata pelajaran apa saja siswa mengalami hambatan? Nah, ini lebih mengerucut. Misalnya
pada mata pelajaran matematika, siswa banyak yang tidak paham tentang pembagian misalnya kan pada siswa kelas 3 misalnya atau sekarang mungkin kelas 2 sudah belajar bagi ya. Tidak bisa memahami konsep pembagian misalnya. Nah, kemudian bagaimana solusinya ya supaya mahasiswa tersebut paham tentang pembagian ya. Berarti ini sudah berbicara tentang kira-kira metode apa atau model pembelajaran apa atau strategi apa yang kita lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pembagian itu. Nah, ini yang harus ditanyakan di sekolah tuh ketika kita survei. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut seorang peneliti atau guru dapat menyusun sebuah judul yang berbasis masalah real di kelasnya. Jadi judul yang kita buat itu betul-betul nyata masalah di kelas, bukan ngarang-ngarang aja. Ya betul-betul terjadi masalah itu. Nah, baru kita bisa buat judul ya. Nah, misalnya saya contohkan di sini ya. Oh, ini ketentuan-ketentuan judul ya. Tidak lebih dari 30 kata, ya tidak bertele-tele, sudah nampak di situ variabel penelitiannya, metodenya, kemudian subjek, lokasi penelitian dan nampak seperti judul di atas tadi. Ini contoh judulnya. Misalnya saya menemukan di sini kan saya ingin meneliti mind mapping ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi masalah yang saya temukan kalau judulnya seperti ini berarti banyak siswa yang tidak tuntas KKM ya. Kemudian nilainya selalu rendah dan sebagainya. Ini apanya ya. Kemudian mungkin guru mengajar monoton misalnya masih dengan ceramah misalnya dan seterusnya. Nah, dari situ saya ingin apa? Dari rendahnya hasil belajar siswa itu saya ingin menyelesaikannya ya. Dengan apa? Dengan metode mind mapping, metode peta konsep ya, peta pikiran gitu ya. Pada pelajaran IPS. Jadi pada pelajaran IPS ini nilai siswanya rendah, tidak tertarik belajar, guru metodenya itu saja, itu kan masalah gitu ya. Setelah kita lakukan observasi dari ketemu masalah yang seperti itu, maka kita bicarakan dengan guru kira-kira bagaimana ya solusinya. Oh, kita sepakati ternyata gurunya belum pernah coba pakai mind mapping. Kemudian kita pakai metode mind mapping ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa ini. Nah, maka kita rumuskan judulnya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode mind mapping pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD 01 Pekanbaru tahun 2020. Nah, itu cara merumuskan judul penelitian dalam PTK. Jadi harus berbasis masalah, ya harus dilakukan survei dulu di kelas, di sekolah, yang nggak bisa kita karang-karang sendiri. Oke, karena kemarin ada mahasiswa yang udah seminar, jadi dia pas observasi itu observasi dari luar kelas, dari jauh ya, sehingga salah dia. Ya, dia buat judul tentang PAI di sekolah di MI ya. Ternyata di MI itu nggak ada PAI, yang ada adalah fikih akidah gitu ya. Nah ini karena apa? Karena dia tidak melakukan survei betul-betul. Dia hanya melihat dari luar, nggak tanya gurunya, nggak tanya kepala sekolahnya. Ternyata salah persepsi, itu bukan PAI, tapi itu pelajaran fikih. Karena PAI itu adanya di SD negeri dan SDIT. Kalau di MI nggak ada PAI, adanya PAI tadi dipecah-pecah, dia menjadi pelajaran masing-masing, ya mata pelajaran masing-masing. Ini karena mengarang-arang dalam masalah. Jadi harus betul-betul real nih. Bapak Ibu harus datang ke sekolah, tanya masalahnya apa, sehingga baru bisa merumuskan judul penelitian dalam PTK ini. Oke. Ya. Kemudian, nah, kita lihat bagaimana cara merumuskan latar belakang masalah. Ya. Nah, ini latar belakang masalah ya. Ini bab 1, masuk pendahuluan dia, latar belakang masalah. Oke. Kita buka di buku tadi, di buku halaman 49. Di buku itu ditulis ya, di situ sudah saya jelaskan bagaimana merumuskan latar belakang masalah. Apa saja langkah-langkahnya. Jadi latar belakang masalah ini adalah berisi tentang masalah-masalah. Jadi kita kemukakan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian dari masalah-masalah itu kita akan meneliti ya. Kita tertarik untuk meneliti ya. Jadi latar belakang masalah itu adalah latar belakang ketertarikan kita kenapa kita meneliti tema itu. Apa manfaatnya kok kita mau meneliti itu gitu. Kira-kira isinya itu. Lalu bagaimana cara merumuskan latar belakang masalah itu? Ya. Nah, biasanya pada latar belakang masalah ini banyak mahasiswa yang belum paham ya. Rata-rata di sini banyak yang sering merevisi ya ketika bimbingan tuh sampai 7 kali, berapa kali gitu ya. Nah,
Apa yang harus kita lakukan supaya latar belakang masalah kita bagus ya, supaya kita mudah untuk merumuskan latar belakang masalah. Nah, yang pertama, sebelum merumuskan latar belakang masalah, peneliti harus mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan variabel penelitiannya. Berarti tadi kalau variabelnya di sini kan dari judul ini kan kita tahu variabelnya adalah metode the power of two dan hasil belajar. Berarti peneliti harus mencari jurnal, hasil penelitian atau buku tentang metode the power of two dan buku tentang hasil belajar. Nah, dicari dulu referensinya ya semuanya ya. Dapat 20 referensi atau berapa referensi ya. Ya. Baru nanti itu bisa membantu untuk menyusun referensi. Karena kalau tidak, kita nggak mungkin kan membuat latar belakang masalah tanpa ada modal. Ya seperti teko. Ya, teko itu kan bisa dituangkan kalau ada isinya. Nah, isinya apa? Isinya air ya. Kalau di sini apa isinya? Ya, kepala kita tuh bisa kita keluarkan isinya, bisa kita tulis masalah itu kan kalau kita sudah baca dulu. Ya, kita isi dulu dengan informasi, dengan pengetahuan, baru kita tuangkan. Nah, makanya kita harus mengumpulkan referensi dan kita baca, bukan hanya dikumpulkan, tapi juga dibaca. Ya, referensi tentang variabel penelitian kita. Ya, kalau variabelnya tentang metode mind mapping, cari referensi buku jurnal tentang mind mapping. Ya, itu maksudnya. Kemudian bisa juga berupa buku ya. Jadi selain penelitian, ya referensi tadi bisa berupa buku atau artikel jurnal. Bisa juga. Koran bisa juga. Berarti ini untuk masalah nih. Kalau koran itu masalah, dari majalah itu masalah-masalah ya. Misalnya di koran itu memuat tentang data siswa, data UN siswa yang secara nasional atau di Pekanbaru saja bisa dari koran atau dari majalah bisa juga majalah pendidikan misalnya kan ada berisi tentang informasi-informasi pendidikan ya masalah-masalah pendidikan bisa kita ambil referensinya. Nah, kemudian setelah itu langkah yang kedua setelah referensi kita kumpulkan semua, maka langkah selanjutnya adalah kita memulai latar belakang masalah itu dengan membuat narasi atau mendeskripsikannya dari penjelasan-penjelasan yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus ya, deskripsi-deskripsi yang bersifat khusus atau logika deduktif namanya ini. Jadi merumuskan masalah dengan pakai logika deduktif di mana peneliti membangun logika dari hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ya, contohnya di sini. Misalnya, peneliti meneliti tentang penggunaan metode audiovisual untuk meningkatkan minat belajar siswa. Oke. Berarti kita jangan langsung ke metode audiovisualnya ketika merumuskan latar belakang masalah. Tapi kita mulai dari hal yang umum dulu. Apa contohnya? Misalnya kita bisa memulai dengan penjelasan-penjelasan mengenai perkembangan iptek dan kemanfaatannya untuk pendidikan. Misalnya, di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sekali, ya, termasuk di bidang pendidikan misalnya. Dalam dunia pendidikan sudah banyak sekolah yang memakai teknologi informasi dan komunikasi, misalnya apa komputerisasi misalnya dan lain-lain. Oh ya. Jadi kita mulai dengan perkembangan iptek dulu, ya. Ini kan kita nggak langsung ke audiovisualnya. Nah, nanti di dalam perkembangan iptek itu kita mengerucut ke adanya media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran, gitu ya. Oke. Jadi begitu caranya. Nah, kita contohkan tadi misalnya proposal yang sudah jadi tadi. Nah, di sini kan dia meneliti tentang metode the power of two untuk meningkatkan hasil belajar. Di sini dia nggak langsung to the point ya tentang metode the power of two, tapi di sini dijelaskan dulu. Pendidikan dalam sejarah peradaban manusia merupakan salah satu komponen kehidupan yang paling urgent. Nah, ini kan umum sifatnya tentang pendidikan. Aktivitas ini dimulai sejak manusia pertama di dunia sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi. Ini umum sifatnya. Kemudian, nah karena kita di state, ya kita kutip ayat Quran yang berkaitan dengan uh, apa argumentasi yang kita sampaikan tadi gitu ya. Oke, seperti ini misalnya kita kutip ayat Quran ya. Kemudian
Mengerucut dia lagi tadi pendidikan secara umum, kemudian kalau mengamati pendidikan di Indonesia lebih mengerucut tadi umum global sifatnya, kemudian Indonesia eh, mengerucut ke Indonesia, kemudian diamati fenomena di Indonesia bagaimana secara umum pendidikannya, ya. Disampaikan masalahnya apa di situ. Kemudian semakin mengerucut dia di sini. Dalam proses belajar, tadi pendidikan secara umum, sekarang dalam proses belajar lagi. Dalam pendidikan itu ada proses belajar, dijelaskan bagaimana proses belajar, ya. Di sini langsung bisa mengerucut ke uh, tempat penelitian kita, ya. Setelah kita jelaskan proses belajar itu, nah di antara proses belajar yang kita amati, yang akan kita jadikan tempat penelitian kita atau objek penelitian kita adalah pada pembelajaran fikih, ya. Dalam pembelajaran fikih itu apa disampaikan di sini, ya, apa masalahnya, ya, dan seterusnya itu. Semakin mengerucut dia, ya. Nah, sampai di sini ditemukan hasil. Nah, ini berdasarkan hasil pengamatan, ini yang saya katakan tadi, hasil survei kita tadi. Jadi hasil wawancara kita dengan guru, dengan siswa ini kita tuangkan di sini berdasarkan hasil pengamatan saya pada pelajaran fikih di MIL Kifayah. Dari 16 orang siswa hanya 9 orang yang tuntas dan seterusnya. Kemukakan masalah-masalah itu. Jadi semakin mengerucut, semakin nampak masalahnya. Kemudian dari masalah-masalah tersebut, nah kita tegaskan gejala-gejala di atas terlihat menunjukkan hasil belajar siswa yang rendah. Berarti ada masalah kan hasil belajar siswa yang rendah. Nah, baru kita tentukan di sini hasil belajar yang rendah itu salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk mengatasinya adalah dengan metode pembelajaran the power of two. Jelaskan di situ metode the power of two itu apa kegunaannya, apa manfaatnya. Setelah kita jelaskan guna dan manfaatnya, baru kita mengatakan berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk meneliti bagaimana meningkatkan metode the power of two, bagaimana meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode the power of two. Nah, ada selesai latar belakang masalahnya. Oke, nah itu. Kemudian jangan lupa untuk menulis ini tadi, ini kan ada footnote-nya. Ada footnote ini. Nah, jadi argumentasi kita tadi yang kita buat di latar belakang masalah itu harus dikuatkan oleh pendapat-pendapat ahli dari buku, dari penelitian, ya, dari koran, dari mana saja. Yang penting itu ada referensinya. Ya, dibuat dalam bentuk footnote. Nah, footnote-nya modelnya seperti apa? Seperti ini. Ya, misalnya di sini footnote yang kedua ini mengutip dari Menteri Agama Republik Indonesia ya, tentang peraturan menteri nomor sekian tentang pembelajaran di kurikulum di madrasah halaman 35 ya. Nah, ini dikutip ya, ada penulisan, ada footnote di sini. Footnote ini adalah referensi yang sudah kita kumpulkan tadi ya, dari buku, dari mana kita buat footnote-nya, kita kutip. Jadi jelas ya, kita di sini nggak ngarang indah ya, kita nggak lagi buat cerpen tapi membuat karya tulis ilmiah. Nah, jelas di sini sumbernya apa, referensinya apa, kuat ya. Ketika kita cari buku ini, dia akan ketemu tuh apa yang kita kutip itu akan ketemu di situ. Jadi dalam latar belakang masalah, di situ harus dikuatkan dengan kutipan-kutipan dari buku, dari jurnal, dari koran, dari mana saja yang kita kutip, yang menguatkan argumentasi kita dalam latar belakang masalah. Oke. Nah, ini ya. Nih, di yang ketiga saya jelaskan. Dalam latar belakang masalah harus menggunakan teori untuk menguatkan asumsi-asumsi permasalahan yang dibangun. Jadi nggak boleh kita pakai teori kita sendiri. Kita pakai teori yang sudah diakui, yang sudah dibukukan atau hasil penelitian. Kemudian asumsi-asumsi permasalahan yang Anda bangun harus berdasarkan data yang Anda dapatkan pada pra penelitian. Tadi data berapa persen yang tuntas, berapa persen yang tidak tuntas, apa saja masalah guru dalam belajar, siswa, itu harus berdasarkan hasil surveinya, bukan ngarang-ngarang sendiri atau melihat dari jauh menerawang, tidak boleh ya. Kemudian data penelitian yang ditemukan di kelas dapat diperkuat dengan data-data dari penelitian terdahulu atau penelitian relevan. Tadi contohnya misalnya untuk memilih metode apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita putuskan kita menggunakan metode the power of two. Nah, pemilihan kita pada metode ini bisa kita kuatkan dengan penelitian terdahulu. Ya, berdasarkan hasil penelitian si A di sekolah X,
dia menggunakan metode the power of two untuk meningkatkan hasil belajar fikih. Dan hasilnya adalah 90% siswa meningkat hasil belajarnya. Dan semua siswa nilainya sudah di atas KKM. Nah, penelitian si B juga begitu, si C juga begitu. Sehingga berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu itu kita juga tertarik. Nah, dari sini maka peneliti juga tertarik menggunakan metode ini untuk meningkatkan hasil belajar di tempat penelitian yang akan peneliti teliti. Nah, gitu. Jadi ada penelitian relevan yang menguatkan kenapa kita memilih metode itu. Ya, ini maksudnya. Kemudian ingat dalam merumuskan latar belakang masalah itu antara satu paragraf dengan paragraf setelahnya, ide utama paragraf tersebut harus memiliki terkaitan. Jangan sampai nggak nyambung. Ya, misalnya apa? Kalau pada paragraf pertama kita menjelaskan tentang iptek, maka pada paragraf berikutnya juga berkaitan dengan iptek. Ya, di paragraf pertama misalnya kita jelaskan tentang globalisasi saat ini ditunjang oleh perkembangan iptek yang sangat maju, ya, yang sangat pesat. Ya. Bentuk dan bentuk perkembangan iptek itu apa saja. Nah, kemudian di paragraf keduanya kita buat. Nah, di antara ilmu pengetahuan dan teknologi, di antara produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat tersebut adalah penggunaan media audiovisual di dalam akan berkaitan tuh. Di pertama ya pada paragraf pertama kita bahas tentang iptek secara umum, di paragraf kedua kita semakin mengerucut yaitu iptek dalam kegiatan pendidikan. Nah, sejalan dia, nggak putus idenya. Tapi kalau di paragraf pertama kita tentang iptek, di kedua kita langsung bahas guru mengalami banyak kendala dalam kegiatan pembelajarannya. Di antara kendala guru adalah ini, kan nggak nyambung dia. Paragraf pertama tentang iptek, di paragraf kedua tentang kendala-kendala guru dalam mengajar. Nggak nyambung. Ya, walaupun masalah itu betul adanya ya, tapi nanti itu kita sambungkan. Ya, kita hubungkan dia dengan teknologi dan informasi tadi. Nah, ini maksudnya. Kemudian di paragraf terakhir dari latar belakang masalah harus ada penekanan, ya, penegasan tentang apa yang akan kita teliti. Biasanya bunyinya berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, maka saya tertarik untuk meneliti. Nah, seperti ini kalimatnya. Ya. Nah, ini juga boleh. Oleh sebab itu sangat penting dilakukan suatu penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode the power of two untuk perbaikan terhadap pembelajaran dengan judul pelaksanaan. Nah, ini juga penegasan namanya. Jadi nampak di situ judul kita lagi. Dah selesai latar belakang masalah. Ya. Setelah latar belakang masalah, yang harus kita buat adalah pada bagian B adalah penegasan istilah. Nah, istilah apa yang kita tegaskan di sini? Yaitu istilah-istilah yang ada di judul. Ya, kita pakai tadi pelaksanaan. Maka pelaksanaan itu apa? Pelaksanaan itu adalah pelaksanaan atau penerapan. Nah, referensinya apa? Tulis. Metode the power of two adalah metode sederhana dan seterusnya. Referensinya apa? Tulis. Ini ada footnote-nya kan? Hasil belajar apa? Perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar. Tulis, ya. Kemudian fikih apa? Fikih mata pelajaran. Ya, madrasah MI Al-Kifayah apa? Tuliskan. Ada referensinya. Ya. Ini penegasan istilah. Nah, semua istilah yang kita tegaskan di sini ada 5 istilah adalah istilah yang kita pakai di judul, ya kan? Nah, ini pelaksanaan metode the power of two untuk meningkatkan hasil belajar fikih. Nah, ini berarti semua istilah ini harus kita tegaskan. Pelaksanaan apa? Metode the power of two apa? Hasil belajar apa? Ya, pelajaran fikih itu apa? MI Al-Kifayah itu apa? Nah, oke, itu penegasan istilah. Setelah penegasan istilah, ada permasalahan namanya. Nah, dalam permasalahan ada 3. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah. Nah, identifikasi masalah itu adalah kita kemukakan lagi apa saja masalah-masalah yang ada dalam penelitian kita. Misalnya apa? Guru masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah dalam mengajar. Ya, kemudian guru kurang inovasi dalam kegiatan mengajar. Kemudian media pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik. Kemudian hasil belajar siswa sangat rendah sekali. Hanya misalnya 20% siswa yang tuntas KKM. Itu masalah-masalah itu dikemukakan di
identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu masalah-masalah yang kita temukan yang sudah kita kemukakan di dalam latar belakang masalah tadi. Nah, setelah kita kemukakan masalah-masalahnya apa saja, kita batasi. Nah, yang kita batasi apa? Judul kita tadi kita buat di sini lagi. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pada penelitian ini saya batasi masalahnya pada pelaksanaan metode the power of two untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan seterusnya. Judulnya diulang. Rumusan masalahnya juga begitu. Judulnya diulang lagi. Nah ini. Judulnya diulang lagi. Atau boleh dibuat dipecah seperti ini. Atau judulnya juga boleh. Ada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan metode the power of two dalam meningkatkan hasil belajar fikih siswa di MIL Kifayah Pekanbaru. Artinya, kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada dua. Tujuan penelitian itu mengacu kepada rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya satu, tujuannya juga satu. Ya, sesuai dengan judul. Ya, sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada manfaat teoretis, ada manfaat praktis. Manfaat teoretis itu adalah untuk prodi kita, program studi kita. Itu dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dalam metode pembelajaran the power of two untuk meningkatkan hasil belajar fikih dan seterusnya. Kemudian manfaat praktis itu ya untuk sekolah, untuk siswa, untuk guru ya, ini untuk sekolah, untuk peneliti sendiri, untuk meraih gelar S1 ya dan seterusnya. Itu namanya manfaat praktis. Oke. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini ya kalau judul kita tadi misalnya di sini judul kita adalah metode the power of two untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka variabelnya kan dua tadi, ada variabel metode the power of two dan variabel hasil belajar. Maka dalam tinjauan teori atau tinjauan pustaka, kajian teori yang harus kita lampirkan, yang harus kita buat adalah kajian teori tentang metode the power of two. Ya, jelaskan di situ apa metode the power of two, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan metode the power of two, bagaimana keunggulan metode the power of two, apa saja kekurangan metode the power of two. Nah, itu namanya teori. Ya, setelah kita jelaskan semua tentang metode the power of two, yang kedua berarti apa? Hasil belajar lagi. Nah, kita buat hasil pengertian hasil belajar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, cara meningkatkan hasil belajar, ya itu kita jelaskan di situ dalam bab 2. Nah, bab 2 hanya berkaitan dengan itu saja, teori. Nah, kita kembali ke sini ya. Nih. Nah, kita kembali ke sini. Jadi di bab 2 tadi, ini ya, kajian teori ya. Nah, setelah kajian teori, setelah kita jelaskan tadi tentang metode the power of two apa dan seterusnya, tentang metode the power of two. Nah, teori itu dari mana kita dapat? Dari buku, ya, dari jurnal, dari artikel. Kita buat teori gitu, sesuai dengan buku. Jadi teori itu kita cuma mindahkan buku aja. Ya, mindahkan isi buku ke situ. Ya, hasil belajar juga begitu. Cari buku tentang hasil belajar, pindahkan ke situ. Ya, semua teori yang ada di hasil belajar itu pindahkan ke situ. Selesai. Baru kita kemudian mengutip penelitian relevan. Penelitian relevan berarti apa? Penelitian yang sama dengan penelitian kita. Ya, yang memiliki kemiripan dengan penelitian kita, minimal 3, di state minimal 3. Cari penelitian orang lain yang sudah meneliti tentang metode the power of two untuk meningkatkan hasil belajar juga. Mungkin dia hasil belajar akidah, dia atau hasil belajar matematika, kita cari. Tujuannya apa? Ya, supaya kita dapat gambaran, ternyata metode yang kita gunakan itu bisa juga untuk meningkatkan hasil belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melihat di mana perbedaan kita dengan penelitian terdahulu itu. Apa persamaan kita dan perbedaan kita dengan penelitian terdahulu. Ini juga harus dijelaskan.
Ya. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir berarti ini bagaimana hubungan antara metode the power of two dan hasil belajar. Itu kerangka berpikir namanya tuh. Di hasil belajarnya begini rendah rendah rendah, kemudian dilaksanakan tindakan metode the power of two, kemudian muncul hasilnya meningkat gitu ya. Oke, bentar. Yang dari Rokan, lokasi lokasiannya. Datang aja ya. Kampus ini kampus lah. Masuk dalam di ruang prodi ya. Ruang prodi, ya, prodi. Nah, itu ya. Kemudian di sini terakhir indikator keberhasilan. Jadi apa saja indikator keberhasilan dari penelitian kita, dari teori kita. Misalnya di sini murid semuanya tuntas KKM nilainya 80 ke atas ya, semua. Itu berdasarkan teori ya. Berdasarkan teori. Oke, sebentar. Baik, itu ya selesai bab 2 tuh tentang tinjauan pustaka. Kemudian di bab 3. Bab 3 itu kita berbicara tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kita akan jelaskan setting penelitian. Setting penelitian itu jenis penelitian, pasti jelaskan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Ya, apa itu penelitian tindakan kelas? Jelaskan. Pakai referensi dari buku jelaskannya. Ya, boleh pakai buku saya ini. Kemudian setelah kita jelaskan apa itu PTK, yang kedua kita harus jelaskan lokasi dan waktu penelitian. Jadi ikuti saja sub-sub bab ini. Lokasi penelitian adalah di MI Al-Kifayah, dilakukan pada bulan sekian sampai bulan sekian ya. Kemudian subjek dan objek penelitian. Berarti subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD MI Al-Kifayah Riau. Objek penelitiannya adalah penerapan metode the power of two untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Itu objeknya. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur itu berarti kita tadi yang saya jelaskan tadi, rukun PTK tadi, perencanaan. Dalam perencanaan apa yang kita lakukan? Ya, jelaskan di situ. Kemudian tindakan penelitian. Nah, jelaskan tindakan apa yang kita lakukan di situ. Berarti sesuai dengan RPP apa yang akan dilakukan guru nanti. Tindakannya apa? Misalnya tindakannya metode the power of two. Nah, bagaimana langkah-langkah guru menerapkan metode the power of two? Nah, buat di situ sesuai RPP. Kemudian observasi tindakan. Jelaskan apa itu observasi. Apa yang akan diobservasi? Berarti yang akan diobservasi adalah hasil kegiatan belajarnya. Nah, kemudian jelaskan juga di sini apa yang digunakan untuk mengobservasi. Berarti kita pakai panduan observasi yang sesuai dengan yang terlampir. Kemudian refleksi jelaskan apa itu refleksi. Kemudian apa yang kita refleksikan, bagaimana kita merefleksi. Berarti kalau kita merefleksi tadi dengan menggunakan wawancara. Nah, ini prosedur penelitiannya namanya. Kemudian teknik pengumpulan data, ya. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Biasanya dalam PTK itu digabungkan. Ada teknik pakai tes. Jadi kalau hasil belajar itu yang pertama teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan tes. Kemudian yang kedua dengan menggunakan observasi. Yang ketiga menggunakan wawancara. Yang keempat dengan dokumentasi. Jelaskan apa itu tes, apa yang dites, ya. Kemudian observasi juga apa itu observasi, apa yang diobservasi, ya. Kemudian wawancara juga apa itu wawancara, apa saja yang diwawancarai, ya, tema-temanya apa saja.
Kemudian baru teknik analisis data. Jadi ini teknik lanjutan dari pengumpulan tadi. Nah, kita analisis berarti dengan yang pertama teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data tes hasil belajar siswa. Yang kedua teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif tadi. Tapi di sini teknik analisis data kuantitatif itu tidak begitu ini ya. Biasanya lebih banyak di sini tentang bagaimana menganalisis data kualitatif dari refleksi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah kita dokumentasikan tadi ketika proses pembelajaran. Nah, kemudian sistematika penulisan skripsi. Berarti ini semua yang mulai dari bab 1 sampai bab 3. Nah, ini sampai bab 5 ya kalau skripsi. Kemudian sudah selesai proposal kita. Ya, selesai proposal kita ya tentang PTK ini. Nah, coba kita cek di sini tentang bab 3 ya. Oke. Di bab 3. Nah, ini saya contohkan di sini yang sudah ada, sudah jadi ya. Ini tentang teori tadi nih. Ya, dijelaskan teori metode mana? Nah, ini metode. Jenis penelitian jelaskan PTK apa ya. Kenapa dia sebut PTK? Jelaskan itu. Ya. Kemudian lokasinya di mana? Dijelaskan di sini lokasinya. Lokasi penelitiannya di mana? Subjeknya dijelaskan, subjeknya siapa? 16 orang siswa MI Al-Kifayah. Prosedur penelitiannya apa? Tadi yang perencanaan, pelaksanaan, pengamatan ini dibuat bagannya di sini ya. Buat bagannya di situ. Bagan PTK-nya ada di buku saya itu. Kemudian perencanaan tindakannya, ya berarti guru itu dalam merencanakan tindakan apa? Nah, menyusun silabus, menyusun RPP, menyiapkan format pembelajaran. Nanti tambahkan satu lagi di sini prosedur tindakannya itu ya, rencana prosedur tindakan juga, biar nampak apa yang akan dilakukan. Baru pelaksanaan tindakan, ya kapan tindakan itu dilakukan, ya. Nah, bagaimana pelaksanaan tindakan itu? Oke, nah, oke. Pelaksanaan metode the power of two, guru mengajukan satu pertanyaan atau lebih menurut ya bagaimana cara-cara melaksanakan itu kan ada di teori semua tuh. Tindak lanjut metode the power of two, bagaimana tindak lanjutnya ya. Oke, nah gitu saya kira itu saja ya untuk proposal penelitian. Jadi Bapak Ibu mahasiswa semuanya ya, uh, sekian apa penjelasan dari saya tentang bagaimana menyusun proposal penelitian tindakan kelas ini ya untuk materi pertemuan kita pada kuliah PTK ini. Silakan disusun ya, silakan disusun proposal ini. Jadi besok untuk untuk ujian Bapak Ibu nanti hanya mengumpul proposal, tidak ujian tulis lagi. Jadi dari proposal itu akan saya nilai nanti. Jadi tolong maksimalkan membuat proposalnya. Kalau bisa nanti proposalnya ini bisa kita ajukan nanti untuk skripsi. Jadi di semester 6 besok Bapak Ibu sudah bisa seminar proposal, nggak harus nunggu semester 7. Jadi sambil KKN sambil PPL sudah bisa proposal. Makanya judul proposal bagi yang belum itu boleh dikomunikasikan dengan saya ya, ditanya ke saya, Pak ini judul saya gimana, bisa atau enggak gitu ya. Nanti kalau yang sudah saya okekan silakan dilanjutkan. Tapi judul itu harus berbasis masalah, jangan hanya judul saja. Tapi lampirkan masalah yang saya temukan ini Pak, ini masalah A, B, C, D itu masalahnya. Judul saya rencananya ini Pak, bisa enggak Pak? Gitu, jangan hanya judul saja. Pak judul saya ini Pak, bisa enggak? Enggak bisa ya, harus ada masalah Pak. Jadi di WA itu buat masalah penelitian saya ini Pak, ini saya menemukan masalah di sekolah ini guru bilang begini, ini muridnya begini-begini misalnya kan. Nah saya buat judul ini kira-kira bisa enggak Pak, nanti baru akan saya jawab. Tapi kalau hanya judul aja yang Pak judul saya ini bisa enggak Pak, enggak akan saya jawab ya. Dibuat masalahnya, apa masalahnya, tanya ke guru di sekolah ya. Kan nggak mesti datang ke sekolah, kita bisa telepon kawan kita yang guru ya, bisa tanya muridnya ya, atau kalau bisa berkunjung lebih baik ya. Oke, nanti bisa dikonsultasikan dengan saya supaya besok judulnya bisa dilanjutkan. Tapi saya tidak menjamin nanti judulnya tetap bisa diseleksi ketika pengajuan judul di semester 6 tetap diseleksi nanti ya. Di semester 7 ya. Nah, sekarang sudah boleh nih, yang angkatan 2018 sudah boleh mengajukan judul. Ketika pengajuan judul tetap saya seleksi nanti. Nah,
Jadi sekarang makanya kita pilih judul-judul yang yang belum pernah diteliti ya oleh kakak kelasnya. Nanti diajukan, nanti akan saya seleksi lagi supaya judul Bapak Ibu bermanfaat untuk skripsi nanti. Saya kira itu saja. Jika ada pertanyaan nanti silakan di chat di WA ya. Di WA grup kita, di situ kita akan diskusikan. Nah, tugas proposal ini itu silakan dibuat ya. Ini kan waktu kita sampai pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya saya sudah menagih proposal ke Bapak atau Ibu ya. Nagih proposal. Ya, oh Pak, susah, sulit, belum paham dan sebagainya. Buat bagaimana mampunya dulu ya. Bagaimana mampunya, nanti akan kita koreksi, kita perbaiki. Saya akan nggak menuntut langsung bagus, langsung oke gitu ya. Wong yang sudah seminar aja banyak yang direvisi. Jadi silakan dibuat dulu, dikerjakan semaksimal mungkin, minta proposal dari kakak kelasnya atau skripsi-skripsi yang sudah ada tuh boleh ya. Tapi cari yang PTK, kemudian dibuat panduannya sesuai itu. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk materi perkuliahan kali ini. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.